Oke, kita jumpa kembali dengan channelnya Cahaya Elektronik tentunya bersama Jarwanto yang akan selalu memberikan tip-tip terbaru. Ini di sini kita merakit power amplifier rumahan sederhana saja yang istilahnya kita memanfaatkan sesuatu ya, memanfaatkan sesuatu yang mungkin tidak terpakai seperti itu. Jadi di sini kita akan memanfaatkannya daripada kita biarkan begitu saja. Jadi mending kita manfaatkan ya untuk bisa membuat ini power amplifier. Ini PCB yang sudah kita beli di toko banyak sekali. Untuk PCB-nya murah sekali, harganya cukup Rp5.000 di sini. Sebelum kita melanjutkan video ataupun tutorial pembuatan ini ya power amplifier ini, jangan lupa ya di tombol subscribe-nya juga tombol loncengnya ya supaya bisa mendapatkan video terbaru dari saya sendiri. Dan di sini adalah versi saya sendiri ya. Kan untuk karakter dari PA ya power amplifier di PCB 150 watt ini macam-macam, tergantung selera saja. Jadi di sini bisa mid, bisa juga low, bisa juga subnya, pokoknya sesuai dengan selera. Dan di sini adalah resep standar saja yang untuk rumahan ya, bisa juga 12 in untuk speakernya, bisa juga dipakai 6 atau 8. Itu untuk 4 atau 6 ohm juga bisa, atau 8 ohm. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mulai merancangnya ya untuk mempersiapkan ini ya bahan-bahannya. Ini cabutan ini ya, daripada kita menganggur ya, kita manfaatkan itu supaya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan untuk ini perancangan ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Ini kita pasang sebagai transistor final ya, untuk hanya ini untuk kita praktek pembuatan ini ya, untuk hanya untuk rumahan kita akan memakai satu set saja. Ini TIP TIP 2955 ya, TIP ini yang ori yang bagus ya, kita menggunakan ini. Nanti di sini kita akan merubah jalur. Nah, karena di sini biasanya dipasang kabel ya di sini ya untuk ke finalnya ini. Jadi kita akan langsung saja memasang di sini. Nah, kemudian ini resistornya untuk emitter jalur di speaker. Nah, ini kan di sini tertulis 0,5 ya, 5 watt. Nah, di sini kita kasih 0,22 5 watt ya, itu sesuai selera. Nah, di sini karena ini cabutan, makanya kita bersihkan terlebih dahulu timahnya yang masih nempel di resistor, kita bersihkan lebih dulu. Nah, jangan lupa kita pasang resistornya seperti ini. Kita pasang. Nah, ini kalau agak panjang kita lipat aja seperti ini. Nah, kemudian satunya lagi kita juga akan memasang. Nah, ini masih kotor, kita bersihkan, kita buang timahnya ya supaya bersih. Oke, kita akan masang lagi ini resistor di jalur emitter ataupun outnya nanti ya di jalur speaker ya. Kita akan memasangnya. Oh, ini biar serasi ya, dipasang yang sama ya biar serasi supaya rapi seperti itu. Tuh kita bengkokkan kakinya ya supaya tidak jatuh ya, supaya terkunci. Nah, kemudian kita pasang finalnya di sini juga. Ini yang TIP 3055 ya. Ini jenis transistor NPN ya. Kenapa ini disebut dengan NPN? Karena NPN itu tegangannya adalah positif, ataupun kaki kolektor adalah tegangan positif ya. Seperti ini kita akan mencontohkan. Ini yang disebut dengan NPN, gimana caranya mengukur. Nah, ini yang pertama. Ini jika jarum ini kita tidak pindah ya, yang jarum ini kita tidak pindah,
Terus kemudian kita yang jarum yang ini kita pindah, dia bergerak ya, geraknya separuh ataupun menunjukkan nilai ya, jangan sampai 0 seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa di sini adalah transistor jenis NPN. Nah, yang kita tidak pindah ini adalah kaki basis. Jadi basis, kolektor dan emitter. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menentukan di situ. Nah, terus kalau seandainya kita balik, dia tidak gerak sama sekali. Nah, itu menandakan bahwa transistor ini bagus. Seperti itu. Oke, kita akan masangnya seperti ini. Nah, seperti itu kita pasang seperti ini. Nah, nanti kita di belakang sini ya, kita nanti akan memotong jalur ya untuk dijadikan jalurnya ya. Dipotong, nanti kita akan memotong jalur. Yang penting kita solder terlebih dahulu. Nanti kita akan merubah jalurnya menggunakan cutter. Nah, kemudian di sini ada transistor ini. Ini transistor driver ya, drivernya. Ini karena ini sebetulnya di sini adalah TIP 41 bisa, 31 bisa, ataupun apa namanya, pakai BD juga bisa ya. Jadi ini adalah jalur tegangan ini. Jalur tegangan plusnya di sini ya. Jadi di sini menggunakan TIP 41 ya, ataupun 31 juga bisa. Nah, di sini adanya 31 ya. Jadi kita akan menggunakan TIP 31. Nah, ini ya TIP 31 ya. Ya, kita akan perjelas. Nah, di sini ini adalah TIP 31. Agak kurang jelas, coba kita perjelas. Nah, ini TIP 31. Karena adanya TIP 31, maka kita menggunakan yang ada. Ya, ini TIP 31 ya. Oke. Kita kasih TIP 31 karena ada yang 31. Nah, di sini adalah basis. Nah, di sini kita mengeceknya lagi yang bisa menentukan kaki ini basis dan emitter. Nah, TIP31 ini juga merupakan transistor jenis NPN. Kita akan mencoba uji cobanya seperti ini. Kita perhatikan arah jarum. Nah, ini bergerak ya. Jadi geraknya separuh ataupun menunjukkan nilai. Nah, ini disebut dengan jenis transistor NPN. Nah, kita balik ya. Kalau dia tidak bergerak berarti masih bagus. Ya, masih bagus. Jadi kita akan langsung memasangnya seperti ini. Nah, terus yang di sebelah ini sebetulnya TIP 32 ya, TIP 32-nya karena berhubung tidak ada. Nah, kita cari yang ada. Kita menggunakan transistor A1837. Ini jenis transistor PNP. Nah, kita akan menguji cobanya. Kenapa ini disebut dengan transistor PNP? Nah, di sini kita akan mengecek mengetahuinya dengan avometer ya. Jadi di sini yang disebut dengan PNP, basisnya itu di jarum positif atau jarum merah. Seperti ini. Coba kita akan mengetesnya. Jika bergerak, nah ini geraknya separuh, satu. Ini juga gerak separuh. Ya. Jika kita balik tidak bergerak, berarti transistor masih bagus. Nah, ini adalah jenis transistor PNP. Jadi kaki tengah kolektor itu adalah negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita akan pasang seperti ini. Ya, kita udah memasangnya. Terus kemudian di bawahnya ini ada resistor 300 ohm. Nah, karena di sini adanya 330, kita akan mengasih ini ya resistor ya 330 ohm, yaitu warnanya 330 ohm itu warnanya orange. Kemudian yang gelang kedua adalah orange, yang ketiga adalah coklat. Kita akan memasangnya di sini.
Oke, tempatnya di dalam. Nah, kita tarik sini seperti itu. Kemudian yang satu lagi juga sama, 330 ohm. Kita akan memasangnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau rumit, ya intinya pasang dulu semua resistor ya, karena ini adalah cari bahan-bahan yang tidak terpakai. Kalau merakit dari awal, ya kita beli komponen yang baru, itu pastikan pemasangannya adalah resistor terlebih dahulu supaya enak ya, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita memasang dioda ya di bawahnya situ. Ini memakai dioda yang silikon ya. Ini dioda silikon, dioda 1 ampere. Ya, jangan sampai terbalik simbolnya. Ini yang ada gelang putih itu adalah tanda positif ataupun plus. Basa Jawa ini plus gitu ya. Itu kita yang negatif, yang positif ya, yang ada gelang warna putihnya. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Nah, kita tarik pelan-pelan ini. Seperti itu kita tarik ya supaya dia bisa rata. Oke. Udah kita pasang, tinggal yang satunya lagi. Nah, ini. Nah, kita masang yang dioda yang kedua. Nah, ini. Oke ya, kita tarik. Nah, jadi supaya enak kita akan menariknya. Karena tempatnya adalah sempit. Oke, tidak masalah. Yang terpenting udah terpasang di sini ya. Proses pembuatannya. Jadi supaya kita enak, kita solder aja dulu ya. Oke, kita akan menyolder dulu. Oke. Kita akan menyolder dulu. Kita dekatkan kameranya supaya terlihat jelas. Nah, kita solder terlebih dahulu. Jadi menyolder yang bagus adalah kita panaskan dulu di papan PCB-nya. Sekiranya udah berapa detik udah panas, baru kita kasih timah ya. Ya, supaya hasilnya bagus. Harus pastikan ya bagus ya di sini ya. Karena ini bekas ya, memanfaatkan barang yang ada, jadi kita harus rapikan supaya bagus. Nah, kemudian sebelahnya kita solder juga.
Tuh, ada yang jatuh lepas, jadi kita ambil lagi, kita akan pasang kembali seperti ini. Kita akan kasih timah ya supaya lengket ya, kita kunci dengan timah dulu. Itu sudah terkunci, baru nanti kita akan menyolder di sebelahnya ya, supaya tidak jatuh aja. Jadi kita akan menyolder seperti ini. Nah, setelah selesai kita menyolder, gitu kaki-kakinya kita potong ya. Kita akan memotongnya ya, dipotong ya, dirapikan. Oke, berhubung tang potong kita tidak ketemu, jadi kita menggunakan ini pemotong kuku ya, atau basa Jawa ini cetek ya. Itu adalah pemotong kuku, jadi kita potong seperti ini. Kita rapikan ya. Nah, karena belum tidak ketemu tang potongnya, tapi lebih bagus pakai tang potong ya. Jadi lebih enak. Ini daripada tidak ada, jadi kita memanfaatkan barang yang ada. Oke, seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan ya, yang lainnya lagi yang masih kurang. Jadi kita akan memasangnya seperti itu. Nah, di sini ada R2K2 di sini. Kita akan memasangnya di sini R2K2. 2K2 itu adalah gelang warnanya merah, merah, merah dan emas. Itu 2K2. Oke, setelah itu di sini adalah resistor 10 kilo ya. Nah, ini sebetulnya adalah R560 ya, karena adanya 470 kita kasih R470 saja. Nah, untuk dioda ini adalah bisa dipasang juga tidak di sini. Kalau kita tidak mau memasang dioda ini, otomatis transistor ini ya tidak kita pasang, karena berhubung transistornya ini, transistor input ini adanya cuma 2 biji ya. Jadi di sini tidak saya pasang, dan diodanya juga tidak saya pasang ya. Jadi nanti di sini kaki emitter sama kolektor ini nanti kita jumper. Kita jumper saja.
Kita akan masang dulu. Kita pasang di sini. Ini adalah 1015. Bisa juga dikasih A733 juga bisa dikasih 564 juga bisa ya. Di sini yang terpenting adalah transistor PNP. Nah, kemudian di sini masih ada di sini, ini biasanya TP31 ataupun BD juga bisa. Ini adalah jenis transistor yang NPN ya. NPN kita di sini adanya BD139. Jadi adanya BD139 di sini. Kita akan melihatnya karena terlalu gelap ya. Ini adalah transistor BD139 ya, ini BD139. Jadi kita akan mengecek dulu, kita akan tes dengan avometer. Ini jenis transistor seperti apa. Nah, jadi kalau semua jenis transistor yang seperti ini dengan yang model seperti ini atau TIP ya, itu akan berbeda di jalur kaki basis. Dia akan pindah ke jalur sini. Nah, pindah ke jalur sini. Jadi diperhatikan baik-baik ya, tulisannya di atas ini. Jadi jalur basisnya dia akan berpindah di sini. Nah, kita tes di avometer ya. Nah, seperti ini. Kita dekatkan avometernya. Nah, kita tes dengan avometer. Lihat, perhatikan kalau jenis NPN itu kaki basis itu di jarum yang warna hitam. Nah, ini geraknya separuh atau menunjukkan nilai. Nah, ini bergerak. Nah, seperti itu. Karena ini baru, jadi tidak perlu saya balik. Seperti itu. Jadi basisnya di sini. Nah, kalau basisnya di sini, kita akan memasang ini kan di sini basisnya. Nah, kita akan masangnya seperti ini. Nah, ini biasanya lubangnya terlalu kecil ya. Lubangnya ini terlalu kecil banget, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau buat kalian yang membeli di toko ya, yang buatan pabrik itu harus dibor terlebih dahulu di sini ya, dibesarkan supaya bisa masuk kaki. Dan ini terlalu sempit banget. Terlalu sempit ya, mudah-mudahan bisa masuk. Oke, kita masukkan pelan-pelan sambil kita goyang ya. Ini kita masukkan secara pelan-pelan, mudah-mudahan bisa masuk ya. Sepertinya udah masuk di sini ya, alhamdulillah. Jadi sudah bisa masuk. Ini udah bisa masuk, nanti tinggal kita solder. Oke, sini terus ini ada elko ya, ini 4750 volt. Karena nggak ada, kita kasih 150 volt ya. Kita kasih 150 volt. Intinya kita memanfaatkan yang ada. Soal masalah karakter mengikuti saja. Itu selera masing-masing. Nah, kemudian di situ ada nilai 10 kilo. Biasanya kita kasih 15 kilo, tapi karena memang tidak ada, kita akan menggunakan R10 kilo yang 2 watt. Karena di sini adalah arus balik ya, sehingga panas. Biasanya di sini itu resistornya panas ya, cenderung panas. Jadi kita kasih resistor yang ukurannya agak besar sedikit, yaitu 2 watt. Kasih yang 2 watt. Oke, tinggal satu aja ini dioda ya. Tinggal dioda yang di sini, di sini. Nah, karena di sini transistor tidak ada, maka dioda yang di sini tidak saya pasang ya. Ini di sini ada 2 biji dioda, sini tidak saya pasang.
Oke, kita dekatkan kameranya supaya jelas. Nah, jadi di sini ada dioda 2, dioda 1 ya. Karena memang berhubung transistornya sini tidak ada, jadi tidak saya pasang. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan yang ada. Nah, habis ini nanti kita tinggal merubah jalur. Nah, seperti ini. Kita nanti akan merubah jalurnya. Penting ini sudah terpasang semuanya. Ini dioda yang terakhir yang kita pasang. Oke, setelah itu ini kan sudah selesai untuk pemasangan komponen ya, pemasangan partnya. Tinggal kita menyolder. Oke, kita akan paskan kameranya ya biar jelas ya. Ya, biar jelas. Nah, jadi kita akan solder. Nah, kita tekan lagi diodanya ini supaya ini ya. Kita akan perjelas supaya kuat ini. Kita tekan ya. Ya, kakinya udah keluar sini, udah timbul. Nah, kita panaskan dulu soldernya. Ini kena kipas angin ya, makanya agak lambat. Nah, nanti setelah kita selesai menyolder seperti yang awal tadi, kita potong kakinya. Oke, sepertinya sudah selesai.
Kita taruh dulu soldernya, baru kita potong kakinya. Yang panjang seperti ini kita potong ya, kita potong. Ini juga kita potong, kita rapikan. Oke, kita akan melihatnya ya. Ini komponen sudah terpasang semua ya, sudah terpasang semua. Nah, seperti ini hasil solderannya ya, cukup bagus, cukup mateng ya. Nah di sini ini adalah finalnya. Nah jadi ini adalah video untuk pemasangan ini ya, untuk bagaimana caranya memasang ini ya, bikin power amplifier yang sederhana tapi hasilnya juga cukup lumayan ya, cukup enak didengar. Oke, di sini cukup sekian dulu untuk pemasangan part ataupun ini. Nanti kita akan melanjutkan video selanjutnya untuk pengetesannya ya. Jadi untuk tutorial pemasangannya cukup sekian dulu. Nanti kita akan melanjutkan cara pengetesannya atau nyambungnya ke speaker, kemudian di power supply. Nah ini power supply-nya. Jadi penyambungannya nanti seperti itu. Nanti kita akan ada video selanjutnya. Jadi cukup sekian dulu. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya, jangan lupa ya. Dan juga tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat.